Kenapa construction contract itu sebagian besar menggunakan arbitrase, bukan pengadilan? Ya, satu dan lain hal, sengketa konstruksi itu kan sering sifatnya technical. Arbiternya yang diperlukan justru orang teknik. Dan bukan orang hukum. Bukan orang hukum. Yang mengerti. Yang mengerti aspek teknisnya. Kalau bisa ngasih catatan gitu ke penegakan hukum kita itu, kenapa sih itu harus menjadi penting diperhatikan soal kepastian hukum terhadap putusan arbitrase? Sekarang, terutama sejak Perma tahun 2023, itu alasan untuk membatalkan putusan arbitrase jadi sangat-sangat restriktif. Kesimpulannya jadi makin sulit untuk membatalkan putusan arbitrase di Indonesia. Terkait dengan ethic and integrity. Gimana ini Bang John bisa deliver atau tanamkan value-value terkait dengan dua hal ini ke associates misalnya dan ke sarjana hukum yang lebih muda? We have zero tolerance with bribery and corruption and so on. Yeah. We don't do that. Kalau ada pihak, perusahaan atau individu yang mereka lagi ada sengketa, terus mereka yang gayanya, ini ya kita mesti amankan nih. Are they going to come to us? Ya. Nggak mungkin. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di The Recent Trace Podcast. Kali ini saya senang banget ketemu lagi sama abang saya, senior saya, sahabat saya juga karena banyak belajar dari Bang John untuk banyak hal. Senior saya di Parahyangan Bandung, saya ini di kantornya juga bagus, saya sangat terhormat. Kita diskusi tentang banyak hal nih hari ini. Halo Bang. Halo Richard. Apa kabar Bang? Baik, thank you. Thank you waktunya Bang. Yes. Nggak gampang kalau nyari waktu lawyer ibu kota. Oke, apalagi kita kan ini lumayan cepet ya prosesnya. Iya. Kadang kalau direncanakan dari jauh hari kok waduh susah gitu kan. Nah ini ada waktu nggak? Iya, besok, ini atau? Agak mepet. Kebetulan Bang John mau. Karena saya memang udah dari beberapa waktu yang lalu pengen podcast ini diisi oleh Bang John. Karena emang banyak hal yang bisa dieksplor. Kita kan sering ya Bang makan siang atau apa. Saya nanya sesuatu aja nanti ketemu gitu kan tentang hukum, tentang pengelolaan kantor lah, tentang apapun deh, tentang kadang-kadang yang trivial aja kita juga bisa bicarain. Jawabannya jadi panjang banget kemana-mana. Jadi gitu kemana-mana. Gitu, kali ini bisa lebih fokus. Jadi ya saya mau explore sedikit Bang terkait dengan pilihan Bang John. Akhirnya memilih waktu itu lulus kan langsung menjadi lawyer. Ya. Kemudian studi, nanti kita juga ngobrolin tentang studinya, kemudian menjadi dosen dan kemudian sekarang punya kantor yang relatif besar. Gimana Bang? Oke, jadi pertama mungkin hukum dulu ya. Yeah. Saya tadinya itu mau jadi diplomat sejak sampai dengan SMA gitu. Kepingin jadi diplomat, tapi habis itu saya lihat bahwa kok Menteri Luar Negeri, kalau dilihat Menteri Luar Negeri Indonesia sejak awal sampai at least Hasan Wirayuda waktu itu ya, waktu saya SMA, malah lebih banyak SH, Hasan Wirayuda, Ali Alatas, Prof Mokhtar gitu ya. Jadi saya berpikir, apa hukum aja gitu ya. Itu yang pertama, dan yang kedua. Jadi karena cita-cita diplomat lalu baru berpikir memilih hukum. Iya, dan yang kedua juga pragmatis dalam arti ya kan kita belum tentu terwujud itu. Iya. Jadi ya kalau misalnya nggak jadi diplomat terus gimana? Ya saya ngelihatnya kalau hukum ya kita masih bisa ada beberapa profesi yang lain kan. Jadi ya saya masuk ke fakultas hukum waktu itu. Tapi juga memang sepertinya sejak muda harusnya mungkin udah kelihatan bahwa cocok lah hukum itu ya, karena sejak SMA ya saya senang mikir, saya senang analisis. Kalau di kelas lagi aja diskusi atau bahkan debat gitu ya saya cukup aktif.
Yeah. Jadi ya kelihatannya memang cocok dan ternyata benar kan? Benar. Ya. Gitu. Dan itu kemudian memilih menjadi lawyer Bang. Yes. Instead of waktu itu kenapa nggak daftar misalnya Kemenlu menjadi diplomat? Nah jadi ketika kuliah waktu itu S1 hukum saya di Unpar. Yeah. Karena memang ketertarikannya dengan hubungan internasional ya, berarti kan kalau di hukum internasional, right? Nah waktu itu saya ditarik oleh senior saya. Kebetulan ada beberapa yang dari SMA yang sama juga. Saya SMA di Santa Teresia di Jakarta. Kemudian ada beberapa senior juga di FH Unpar dan sebagian dari mereka itu aktif di moot court internasional. Jadi kayak kompetisi kayak JESEP misalnya gitu ya. Saya ditarik ke situ setengah dipaksa sebenarnya waktu itu. Karena semester 2 terus terang waktu itu IP saya lagi turun. Semester 2. Jadi turunnya dari 39 ke 37 Bang. 2 dari 3 koma ke 2 koma. Itu lumayan terjun bebas sebenarnya waktu itu entah kenapa lah. Nah, jadi tapi ada satu senior saya yang insist saya sebenarnya waktu itu lagi mau fokus kuliah aja gitu, jangan ada kegiatan lain yang memberatkan. Tapi ada satu senior, dia juga anak JESEP, anak moot court internasional, dia insist enggak ikut gitu kan, daftar. Saya literally diseret, tangannya dipegang, diseret di koridor, terus daftar nih, udah daftar gitu. Dari situ ya. Itu yang kalau nggak salah di Unpar tuh PILS maksudnya Bang, untuk daftar PILS-nya, Parahyangan International Law Society. Parahyangan International Law Society. Jadi saya dipaksa untuk daftar, ya udah, ya saya juga ya udahlah mau gimana lagi. Senior ya yang minta atau yang nyuruh gitu ya, saya daftar, ikut seleksi. Waktu itu mau ada kompetisi di Sydney, kompetisi moot court International Space Law. Ya udah saya daftar, ya entah gimana diterima dan ya the rest is history. Nah, ketika saya ikut kompetisi moot court internasional itulah, jadi kan kalau peradilan semu ini kan ya sebenarnya basically betul-betul menyerupai praktek ya, apalagi praktek disputes. Itu kan kita dapat kasus posisinya seperti apa, kemudian kita mesti research apa dasar hukum yang relevan, kemudian analisis bagaimana menafsirkan dasar-dasar hukum ini, menerapkannya dengan fakta-fakta yang ada di kasus posisi. Kemudian kita mesti buat written submissions, argumen tertulis kan. Kita buat argumen tertulisnya, setelah itu akan ada sidang di mana kita ya kemudian oral pleadings, kita menyampaikan argumen kita di depan panel of judges, habis itu dites, ya kan, diuji lah dengan pertanyaan ini itu apa segala macam. Ya seru juga ya. Setelah berapa bulan, saya inget banget setelah hari terakhir kompetisi itu selesai, terus kan ada waktunya bebas. Itu di Sydney, jadi saya duduk-duduk lah di sekitaran Sydney Opera House itu. Lagi sore, udah hampir twilight golden hours. Ada kayak banyak burung-burung camar gitu kan berterbangan. Terus ya in a sense ya, itu momennya yang saya berpikir maybe this is something that I want to do for the rest of my life. Dan itu yang kemudian leading ke menjadi lawyer setelah mendaftar ke law firm. Betul. Memang setelah lulus SH, saya sempat magang di Kementerian Luar Negeri selama 3 bulan waktu itu. Dan saya bersyukur sekali di sana diplomat-diplomat yang di Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional waktu itu, Direktorat HPI, terutama di bagian ekonomi, diplomat-diplomat di situ senior sampai dengan direkturnya sendiri juga sangat suportif. Jadi saya juga dikasih assignments yang cukup substantif juga, kadang nggak hanya hal-hal yang sekedar receh atau admin gitu ya. Bahkan saya sempat dibawa juga ke Bali, ada negosiasi treaty.
di Bali hampir seminggu loh. Ya. Puas banget di situ. Kemudian ya harus summarize negosiasinya setiap hari gitu kan, make points on apa yang masih harus di follow up dan sebagainya. So itu cukup menarik gitu. Tapi ya mungkin saya juga merasa sepertinya kalau di pemerintahan mungkin maybe that's not for me. Iya. Gitu. Tapi ini menarik Bang, kan kalau beberapa lawyer yang kita ngobrol gitu ya, yang senior ya, rata-rata mereka mengatakan hal yang sama. Bukan berarti birokrat itu jelek, ini bagus ya, tapi rata-rata mereka yang akhirnya fokus pada lawyering itu mengatakan, saya nggak membayangkan nih kalau saya di birokrasi itu bagaimana. Ya. Kira-kira itu menurut Bang John, kenapa kira-kira lawyer itu memang mungkin tidak ada jiwanya dalam birokrasi itu? Apakah ada perbedaan dari yang kita lakukan di keseharian sebagai lawyer dengan yang misalnya kultur di birokrasi? Kalau memang secara personal atau secara pribadi kita memang cocok gitu ya, dan enjoy lawyering, mungkin ya ada hubungannya dengan hal yang paling fundamental tuh, karena lawyer itu kan independen. Iya. Independen dan bahkan nggak bisa disamakan dengan klien kan. Iya betul. Makanya klien ya that's ya klien gitu. Posisi kita adalah sebagai external counsel untuk ya memberikan nasihat dan represent si klien. Tapi kan lawyer itu ya secara kode etik juga kan lawyer itu kan tidak bisa disamakan dengan kliennya kan. Iya tidak gitu. Identik dengan klien. Jadi ya saya juga memang membayangkan bahwa kalau orang-orang yang mungkin jiwanya independen ya, dan berusaha untuk simply saya sebagai profesional saya punya pendapat, tapi saya juga punya hal-hal yang saya bisa berikan ke klien sebagai nasihat, as counsel. Ya mungkin wajar kalau secara umum akan merasa lebih cocok ya sebagai external counsel gitu kan, punya praktek sendiri, tidak dikekang dengan entah birokrasi atau hierarki dan sebagainya kan gitu. Lebih ke arah karakter mungkin ya Bang ya. Bisa juga. Jiwa seseorang akhirnya memilih. Ya memang kan kalau birokrasi tadi yang seperti Bang John bilang, ada hierarki, ada ya dia harus pastilah ikut yang di atasnya, keputusan di atasnya, dan kalau lawyer kan emang independen. Nah, sebelum nanti kita ngobrolin tentang sekarang Bang John kan lawyer, bahkan mendirikan kantor. Tapi sebelumnya Bang kan ada jeda dari waktu setelah associate lalu kemudian pergi ke Inggris untuk sekolah. Dan ini gak main-main lagi sekolahnya di Cambridge gitu. Pertanyaan pertamanya soal ini Bang. Biasanya kebanyakan orang pergi ke Belanda karena kita biasanya look up-nya ke Belanda karena hukum Belanda. Banyak juga yang ke Inggris sih, apalagi kalau untuk yang hukum-hukum bisnis yang lebih teknikal. Tapi nggak mengatakan bahwa ya banyak juga yang ke sekolah-sekolah top seperti Cambridge atau Harvard misalnya. Sekarang mungkin udah banyak yang, tapi zaman itu kan kampus-kampus ini kan mungkin orang-orang tertentu dari kampusnya atau misalnya valedictorian di kampus S1-nya kemudian dia bisa diterima di kampus-kampus top ini. Pertama, kenapa Bang John kemudian memilih Cambridge dan kenapa sepede itu untuk mendaftar ke Cambridge waktu itu? Oke. Kenapa Cambridge? Jawaban simpelnya adalah emang sejak kecil saya mimpinya ke situ. Jadi ini ada cerita waktu saya masih umur berapa ya? Yang jelas masih belum 10 tahun. Ya mungkin udah hampir 10 tahun lah, 9 tahun, 8 tahun gitu. Ibu saya dia kasih album. Album gitu ke saya sama 2 adik saya, kami 3 bersaudara. Dikasih album terus dia bilang, kalian ya masukin apa yang jadi mimpi, what's your dream, gitu, masukin di album ini. And then yang saya masukin adalah postcard. Waktu itu di rumah kebetulan ada postcard, karena
tante saya, jadi adik ibu saya itu kawin sama orang Inggris yang kampungnya kebetulan dari Cambridge. Jadi di rumah tuh ada beberapa postcard yang ya ada tuh gambarnya itu ya landmark di University of Cambridge lah. Saya masukin ke album itu, terus saya bilang ya, one day John akan sekolah di Cambridge. Jadi sejak kecil saya emang hanya kepikiran itu gitu. Jadi terus terang sebenarnya bukan hal yang substantif sekali gitu ya. Bahkan saya nggak ngelihat juga di Cambridge ini spesialisasinya hukum apa. Atau yang penting di sana sebenarnya atau di sana sebenarnya nanti fokusnya apa. Saya benar-benar nggak kepikiran gitu soal itu terus terang. Jadi ketika saya lulus, ya pertama magang dulu beberapa bulan di Kementerian Luar Negeri. Setelah itu ya saya memutuskan, I will do just lawyering. Ya saya kerja 3 tahun di suatu law firm boutique disputes, tapi very very high quality. Saya kerja di bawah Pak Ignatius Andi 3 tahun itu. Ya setelah 3 tahun ya saya berpikir ya mungkin ini waktunya untuk sekolah lagi S2. Ya udah, saya hanya apply di Cambridge dan Harvard. Hanya 2 itu aja. Ya karena saya nggak berpikir gimana banget gitu. Sebenarnya mungkin ini juga satu hal ya, saya seringkali nggak, hal-hal yang terjadi dalam hidup itu kayak kadang ya terjadi begitu aja gitu, bukan karena berpikir ini itu kayak long term strategy dan sebagainya gitu ya. Nah masuk ke situ Bang, tapi kan kalau kita mau ke Cambridge, apalagi kalau apply ke Harvard itu kan aplikasinya kan ya memang kalau misalnya apakah diterima atau tidak diterima kan itu ya takdir kali ya kalau untuk universitas ini. Cuman waktu itu kan apa saja Bang yang Bang John persiapkan? Ini bukan bertanya tentang ya harus ini harus siapkan ini ya, itu teknis. Cuman maksudnya apa yang Bang John dan mulai dari kapan Bang John berpikir bahwa harus mempersiapkan nih kalau ke Cambridge ini kan berarti harus siapkan dalam tanda kutip CV-nya, lomba sana sini itu kan harus udah mulai dipikirkan kemudian supaya memperlihatkan aplikasi kita lebih dari yang lain kan kira-kira itu Bang. Itu kapan Bang John mulai berpikir ke arah sana, kemudian apa yang kemudian menurut Bang John membuat Bang John diterima oleh Cambridge? Sebenarnya in a sense terlepas dari berpikir ke arah sana itu kapan gitu ya, tapi yang jelas hal-hal yang kita bangun dan lakukan untuk bisa masuk ke tempat let's say misalnya seperti Cambridge atau Harvard itu udah dimulai sejak awal. Even ketika kuliah gitu ya, ketika kuliah S1 gitu ya. Yang jelas kan kalau universitas Ivy League atau Oxbridge ya mereka pasti mau orang-orang yang ya top quality. Dan ini satu hal yang paling penting adalah mereka melihat orang-orang yang kalau diterima kemudian jadi alumnus itu akan jadi pemimpin atau enggak. Akan jadi pemimpin entah di negaranya atau ya jadi pemimpin di industri atau di sektornya. Karena kan modal universitas top seperti Oxbridge atau Ivy League ini kan modalnya adalah reputasi. Dan reputasi ya salah satunya reputasi alumni gitu kan. Ya contoh lah misalnya, walaupun ini unfortunate sekarang ya, Nadiem misalnya. Kan orang kan lihat, let's say misalnya ketika baru menjadi menteri lah. Wah ada hebat ya si Nadiem Makarim ini gitu ya. Dia founder Gojek dan sebagainya, very visionary. Oh dari mana ya? Wah dari Harvard. Oh bapaknya juga gitu kan. Kan itu yang jadi modal universitas. Jadi universitas ini dalam menyeleksi kandidat mahasiswanya, mereka lihat gitu. Mereka berusaha membayangkan
they project the future of this applicant. Yes. Akan jadi apa dia? Nah, tapi kan itu nggak bisa dikarang-karang. Yeah. Ya, kalau dibilang bahwa ini orang kalau kita terima, wah kita bisa bayangkan dia nanti akan jadi menteri atau apa di negaranya, or he will become one of the top lawyers di Indo. Itu kan dilihat dari rekam jejaknya, ya, yang ada di CV, yang ada di personal statement. Gitu. Dan itu nggak bisa, you can't sugarcoat that, gitu. Nah jadi sebenarnya kalau saya pribadi, saya nggak mempersiapkan secara spesifik bagaimana banget gitu ya, karena ya itu tadi saya juga sebenarnya nggak terlalu memikirkan bahwa untuk ke Cambridge saya mesti gini gitu ya. Tapi memang sejak kuliah ya entah bagaimana saya juga beruntung ada orang-orang yang mensupport saya, mendorong saya, in some cases maksa saya untuk melakukan ini itu. Jadi kan sejak kuliah saya aktif di International Moot Court. Saya ikut kompetisi, tadi ada yang di Sydney itu Manfred Lux, kemudian ikut kompetisi Jessup, Jessup competition. Di dua-duanya ya beruntung karena kerja keras, dedikasi, ya mendapatkan awards juga gitu ya, baik sebagai tim maupun sebagai individu. Jadi kayak Best Memorials Award, Best Oralist Award. Kemudian ikut H&M UN, Harvard National Model UN juga. Oh pernah ikut H&M UN? Saya ikut H&M Harvard National Model UN pas S1 di Unpar. Saya juga aktif di organisasi baik di PILS maupun di BEM. HMPSIH kalau dulu ya. Himpunan. Yes, saya juga aktif di himpunan. Ini semua kan karena itu kan. Jadi kita menunjukkan bahwa we are willing to work hard and go the extra miles. Do things that we don't necessarily have to do. Ya, tapi we do it nevertheless. Ya kadang ya, bahkan kalaupun motivasinya sebenarnya hanya untuk pengembangan diri aja ya. Tapi kan kemudian itu efeknya ke teman-teman, efeknya ke komunitas kan juga akan terasa ya. Jadi itu yang kita kemudian bisa sampaikan gitu di personal statement kita, dan itu kelihatan di CV kita kan. Selain juga ya at the end of the day IP atau nilai itu kan pasti penting pas S1 ya. Makanya contoh Cambridge dan Oxford tuh kalau nggak salah kan sekarang batasnya more or less IP-nya 3,7 pas S1 ya. Untuk bisa diterima di situ. Tapi itu ada alasannya sebenarnya, karena ya walaugaimanapun materi yang akan di-tackle ketika kuliah di sana kan sangat berat ya. Betul. Jadi ya nggak bisa kalau kemampuan akademisnya nggak mumpuni, nanti ya akan berat sendiri ke orang ya kan, dia akan keteteran dan sebagainya gitu. Waktu itu setahun atau 2 tahun ya Bang kalau di Cambridge? Setahun ya? Iya. Lalu tesisnya tentang apa? Nah ini yang agak unik atau ada sebenarnya. Ya, sebenarnya ini yang agak unik kalau di Cambridge waktu itu nggak harus bikin tesis. Jadi di program LLM itu ada 4, kita masing-masing kita bisa ambil 4 mata kuliah. Itu 4 subjects. Nah, terus kita punya pilihan apakah mau bikin tesis. Kalau bikin tesis berarti tesisnya harus nyambung ke salah satu mata kuliah atau subjek ini. Nah, kalau kita bikin tesis, maka sebagai gantinya kita nggak harus ujian lagi untuk subjek itu. Jadi gitu sistemnya. Nah, on the other hand ya bisa aja kalau kita nggak bikin tesis, tapi simply ya berarti semua mata kuliah ini kita harus ada ujian gitu. Jadi waktu itu for some reason saya milih untuk ya udah ujian aja, ujian aja untuk semua ini gitu. Jadi saya nggak usah bikin tesis. Ya mungkin ada pros and cons-nya lah. Iya. Kan kalau Cambridge kan Bang, ya tadi kita semua tahu lah ini kan bukan kampus yang mudah gitu, semudah itu untuk masuk bahkan sekarang ini gitu. Termasuk juga Ivy League atau Oxbridge ini. Nah, waktu itu
apa yang membuat Bang John merasa bahwa beruntung sekali ya bisa punya pengalaman setahun di Cambridge, di Inggris, lalu itu sangat apa ya, kayak memberikan pengalaman hidup yang ya perlu disyukuri sekali lah, sehingga sangat berdampak pada profesi sekarang atau hidup sekarang. Itu luar biasa sih. Saya bisa bilang bahwa saya nggak akan sampai pada titik ini, atau saya nggak akan bisa dalam posisi ini sekarang kalau bukan karena kuliah S2 di Cambridge itu. Ya pertama secara ilmu ya, ilmu dan skill itu ya luar biasa lah. Level dari materi, intelektualitas, sama level diskusi dengan entah dengan dosen atau sesama classmates di situ, itu kan jauh sekali dengan, mohon maaf ya kalau kita kuliah di Indonesia ya. Jadi saya betul-betul merasa bahwa legal skills saya, terutama kemampuan analitis itu, dan juga bagaimana kita mengkomunikasikan pemikiran kita gitu ya, termasuk dalam menganalisis suatu masalah hukum, baik lisan maupun tulisan, itu saya betul-betul merasa sangat terasa sekali di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, secara kemampuan sosial kita juga itu luar biasa di tempat gitu, dan banyak benefitnya karena ya kita terbiasa selama di sana, kita terbiasa untuk berkomunikasi, ngobrol dengan orang-orang dari berbagai latar belakang kan, berbagai negara, kemampuan bahasa Inggrisnya juga kan macam-macam ya. Jangan salah loh, bukan berarti semua orang yang ada di Cambridge itu bahasa Inggrisnya cas-cis-cus gitu. Ada juga yang mungkin bahasa Inggrisnya agak terpatah-patah dikit gitu ya. Mungkin mereka secara grammar mereka tahu persis bagaimana, tapi kan keluarnya lisan nggak terlalu lancar. Kadang kan ada yang seperti itu juga gitu ya. Tapi ini membuat kita jadi sangat terbiasa untuk, atau lebih terbiasa untuk bisa comfortably connect with people of all sorts of background, termasuk ke orang-orang yang kita sebenarnya belum kenal gitu kan. Jadi ya itu kan penting itu kan sangat penting gunanya, apalagi di profesi lawyering ini kan. Nah itu persis Bang, yang saya mau nanya lagi terkait dengan kan ketemu banyak orang, ketemu banyak belajar komunikasi dan seterusnya. Teman-teman yang dulu ada berrelasi di Inggris, di Cambridge waktu kuliah itu, apakah sekarang masih berkomunikasi? Saya lihat juga sekarang Bang John mulai membangun mulai menghidupkan lagi kali, atau nggak tahu, membangun awal alumni Cambridge, alumni society. Gimana Bang John maintain itu, maintain relasi itu, kemudian gimana itu berdampak juga pada yang relasi yang udah dibangun itu pada kehidupannya sekarang? Thank you, itu sekalian mengingatkan juga karena tadi di pertanyaan yang terakhir atau jawaban yang terakhir saya belum singgung gitu. Even professionally sekarang S2 di Cambridge itu juga sangat membantu in terms of networking, ya kan. Setiap tahun selalu aja ada beberapa referral pekerjaan, atau at least potensi pekerjaan gitu ya, dari teman-teman yang dulu entah seangkatan di Cambridge. Tapi ya contoh misalnya kan kita ada WhatsApp group satu angkatan LLM kan. Terus ya every now and then, terakhir bulan Desember lalu tiba-tiba dari Hong Kong ada yang anyone knows any lawyer in Indonesia, ini lagi ada kebutuhan nih. Terus ya saya terus saya balas, walaupun sambil agak bercanda juga gitu kan, Brian ngapain nanya? You don't remember me? Tapi ya habis itu kita connect dan memang ada potential referral gitu setiap tahun selalu ada beberapa potensi pekerjaan gitu dari teman-teman di sana gitu, baik yang
sesama classmates LLM atau bahkan juga classmates yang anak Indo gitu ya. Jadi sesama anak Indo yang satu di tahun yang sama itu di Cambridge, sekarang kan juga ketika kembali ke Indonesia kan ya cukup banyak juga misalnya yang kemudian jadi direksi, C-suites atau ya ada posisi di berbagai bidang gitu ya. Itu semua kan ya network gitu yang akan membantu kita juga secara profesional kan. Bang, kita agak geser sedikit atau agak mundur sedikit ya. Ini biasanya pertanyaan yang saya tanya ke semua narasumber terkait dengan kebiasaan membaca, Bang. Ya. Kalau saya tahu Bang John juga pasti banyak membaca. Yes. Dan ini juga pasti tuntutan yang keras kalau kuliah di Cambridge itu ya. Ya. Rata-rata pasti akan menuntut kita banyak membaca sumber-sumber dan seterusnya. Gimana Bang John bisa menceritakan atau berbagi budaya membaca yang Bang John bangun, mungkin dari kecil atau seterusnya, dan kenapa itu menjadi penting dalam profesi lawyer? Atau penting juga sebagai kita sarjana hukum? Yang jelas membaca itu nggak bisa ditawar-tawar ya. Kalau sebagai lawyer atau ya in fact any profession di bidang hukum gitu, kita mesti banyak pengetahuan, baik untuk teori dan aspek hukumnya sendiri atau juga bahkan let's say misalnya kalau kita commercial lawyer ya aspek komersilnya gitu ya, aspek industrinya gitu. Let's say misalnya we do a lot of shipping matters. Kita kan mesti tahu industri shipping secara komersil itu bagaimana gitu kan, bagaimana proses angkutan laut dan sebagainya, even kadang secara teknis juga gitu. Jadi ya kita mau nggak mau mesti banyak membaca, itu nggak bisa ditawar-tawar. Even di zaman yang sekarang dengan adanya AI dan sebagainya, ya kita kan juga tetap mesti periksa dan double check hasil dari AI itu seperti apa gitu ya. Dan itu kan nggak mungkin kalau kita nggak membaca ya. Kan udah makin banyak akhir-akhir ini kan kasus yang AI-nya ngaco, halusinasi dan sebagainya. Bahkan kalau di US, kalau nggak salah, at least di US kan udah ada beberapa yang bahkan disbarred kan, izin prakteknya dicabut gitu ya, karena mengajukan case citation bodong ke pengadilan gitu gara-gara AI. Nah saya sendiri entah gimana sejak kecil memang sudah senang baca dan selalu dibiasakan membaca. Orang tua saya itu sejak saya bahkan masih TK gitu ya, mereka udah banyak kasih kayak ensiklopedia atau apa. Nggak harus yang serius banget ya. Kalau yang untuk anak-anak waktu itu kan nggak tahu kalau masih ingat, dulu kan yang ensiklopedia yang banyak gambarnya, gambarnya lucu-lucu, bagus-bagus gitu kan. Let's say misalnya ensiklopedia dinosaurus, gitu kan. Dinosaurus tuh apa aja. Berjilid-jilid juga tuh. Betul berjilid-jilid gitu ya. Kadang ada juga yang bahkan kadang ada yang pop up. Pop up ini mulai dari situ gitu. Jadi ya sejak kecil emang saya senang baca itu. Kemudian saya dulu banyak dititip di rumah opung, kakek nenek gitu, yang karena orang tua kan bekerja gitu ya. Nggak selalu ada suster atau yang ngasuh di rumah, jadi saya sering dititip ke rumah opung saya. Dan opung Doli atau kakek saya itu ya kerjanya cuman lihat CNN di TV di rumah opung itu ya, dari siang sampai malam yang dibuka cuman CNN aja. Kalau nggak CNN ya ketika jam berita TVRI dulu, kalau nggak salah jam 9 malam tuh Dunia Dalam Berita. Atau RCTI atau Liputan 6 gitu ya, jam 6 sore ya, itu untuk 1 jam ya ke channelnya ke channel Berita Indonesia. Habis itu begitu yang Berita Indonesia selesai balik lagi ke CNN. Jadi ya mungkin ya unconsciously saya jadi ya mengikuti itu juga gitu kan.
Jadi ya sejak awal ya seperti itu. Ibu saya pernah cerita guru SD kelas 1 saya komentar ke ibu saya kayak, anak ibu ini ya kalau bikin kalimat tuh ngomongin soal perang Irak apa gitu, kelas 1 atau 2 SD gitu. Ya in a way ya saya kan cuman ngikutin atau kopas apa yang saya dengar aja gitu kan. Walaupun ya lama-lama kan ya itu kan terinternalisasi kebiasaan-kebiasaan itu ya. Dan Bang John kan lihat, Bang John juga sekarang dosen kan di Parahyangan. Ini kan udah kayak fenomena umum ya Bang. Kelihatannya sih tidak ada peningkatan yang signifikan terkait dengan literasi. Ini pada umumnya kita penurunan atau malah declining. Dan itu kelihatannya memang declining. Kemudian kita itu secara umum aja seperti itu. Kita spesifik lagi ke Fakultas Hukum. Bang John lihatnya bagaimana fenomena ini yang mahasiswa pun sekarang sangat katakanlah malas membaca karena memang sudah disuguhi oleh media sosial yang seolah-olah kita udah mendapat informasi yang cukup. Scroll sedikit sudah dapat informasi, merasa kita udah mengerti sesuatu. Dan kondisi ini kan miris ya Bang. Terus menurut Bang John gimana ini bisa atau mempengaruhi kualitas dari profesi hukum kita dan orang-orang yang berprofesi hukum? Dan lagi-lagi menurut Bang John apa alasan kenapa sih sarjana hukum itu penting untuk suka membaca, dan apalagi sebagai lawyer yang tadi karena kita harus menyiapkan banyak hal, kita harus banyak baca, harus tahu bagaimana cara membaca yang efektif, efisien, sehingga kemudian bisa menuliskannya, kemudian mengargumentasikannya. Kira-kira gimana? Ini memang ya mengkhawatirkan ya. Soal turunnya budaya membaca. Ya saya juga terus terang ya, I can't imagine how to improve the system overall gitu. Cuman saya membayangkan setidaknya dosen dan universitas itu ya perlu selalu mencari cara untuk mengencourage atau bahkan juga mungkin menginkorporasikan bacaan-bacaan itu dalam dalam perkuliahan. Memang nggak mudah sih. Saya sendiri juga sampai sekarang kan saya tetap mengajar di Unpar dan saya mengakui ya buat saya itu juga it's a big challenge. Satu dan lain hal karena kelas ini pun juga kan seringkali besar. Jadi misalnya satu kelas bisa ada puluhan mahasiswa. Jadi kan kalau misalnya kita mau buat case study dengan ada bahan bacaan gitu ya. Kalau dibiarkan mereka ya kalian baca sendiri dulu di rumah bahan-bahannya gitu ya. Atau sebelum kuliah. Ya realitasnya kan ya sedikit sekali if any. Betul. Yang akan membaca. Kalau mau atau mungkin solusinya adalah ya udah baca bareng dulu di kelas gitu. Tapi kan itu juga nggak kondusif ya. Yang seperti itu. So it's a big challenge. Setidaknya dosen atau siapapun yang membimbing atau membina mahasiswa-mahasiswa ini perlu semaksimal mungkin menekankan dan juga menunjukkan gitu ya bahwa dunia praktek, dan praktek ini again bukan berarti lawyering aja ya, tapi any kind of legal profession itu Anda tidak bisa berpraktek hanya dengan modal hal-hal yang dilihat di social media atau apa ya. You need to read, you need to process various information in writing dengan tekun gitu kan. Gitu. Jadi contoh misalnya let's say saya ngajar arbitrase. Jadi ini ada satu masalah arbitrase gitu ya. Contoh, let's say kita bicara soal keabsahan dari perjanjian arbitrase, gitu ya. Undang-undangnya, let's say undang-undang arbitrase itu ada pasalnya yang mengatur,
Let's say misalnya ada itu pasal 4 yang mengatur keabsahan perjanjian arbitrase di undang-undang. Nah, kalau dengan masalah-masalah yang muncul ya, dan itu kan kelihatan dari presiden-presiden putusan-putusan pengadilan ya, masalah-masalah yang muncul terkait keabsahan perjanjian arbitrase, kalian bisa pecahkan nggak hanya dengan modal pasal 4 ini aja? Okay. Jadi kalau kalian baca pasal 4 ini, kejawab nggak berbagai isu ini? Ya jawabannya enggak. Untuk itu harus apa? Ya kan kita berarti kan harus lihat jurisprudensi. Kita perlu lihat ya literatur atau pendapat-pendapat di berbagai buku atau jurnal bilang apa gitu ya. Bahkan kalau mau lebih kreatif lagi, ya mungkin kita bisa come up dengan konstruksi argumentasi yang inspirasinya dari case di negara-negara lain gitu ya, cases di Singapura, di Inggris atau di Hong Kong misalnya. At least itu jadi memperkaya argumentasi kita gitu, atau memperkaya analisis kita kan gitu. Itu satu contoh ya. Ya saya cuma bisa berharap kalau mahasiswa-mahasiswanya ya benar-benar take it to heart dan kemudian mengikuti kan gitu. Oke Bang. Nah itu kita lihat emang kondisinya sih memang kalau menurut saya ya ini memang kan udah rooted dari awal juga. Jadi emang tadi yang Bang John mention itu sistemnya itu agak susah untuk kita lihat dari mana sebenarnya kita mau mulai gitu. Loh, memangnya tanggung jawab untuk mengajarkan bagaimana menulis yang baik dan benar itu memangnya dari universitas. Kan itu udah sejak awal. Betul. Ya gimana bahasa Indonesia termasuk menulis baik mulai dari kalimat simpel sampai kemudian naik jadi paragraf, habis itu ya lebih panjang lagi. Loh, itu semua kan bukannya harusnya udah proses yang berjalan bahkan sejak SD ya. Kan gitu. Kalau baru di-tackle ketika universitas ya memang ya udah ya harusnya nggak gitu kan. Dan udah terlalu telat ya Bang. Betul. Oke Bang, tadi udah dijelaskan sedikit terkait dengan arbitrase karena Bang John fokus juga di situ ya Bang, selain daripada penyelesaian sengketa pada umumnya, tapi saya mau mau menelusuri lebih dalam dari Bang John terkait dengan praktik arbitrase kita Bang. Gimana Bang John ngelihat kondisi atau sektor penyelesaian sengketa di konteksnya komersial itu kalau ini yang paling dasar dulu deh, kita bandingkan misalnya mana sih keuntungan kalau kita pakai litigasi atau kita menggunakan litigasi maksudnya tuh di pengadilan lewat court atau out of court misalnya seperti arbitrase. Jadi bisa nggak dijelaskan kompleksitasnya, kemudian kenapa arbitrase itu menjadi pilihan yang juga masuk akal untuk penyelesaian sengketa komersial. Ya. Jadi kalau pada umumnya itu sering dibilang bahwa arbitrase atau ADR lah. Tapi khususnya arbitrase itu lebih baik dari pengadilan karena confidentiality gitu kan. Prosesnya lebih singkat, biayanya juga ya walaupun nggak tahu ya, kadang arbitrase bisa jauh lebih mahal. But that's the point. Sebenarnya masalah confidentiality dan sebagainya itu relatif gitu ya. Contoh ada sengketa tertentu yang kadang kalau dari sisi penggugat kita justru nggak mau confidential kan. Misalnya apa? Haki gitu. Let's say hak merek kita atau paten kita dipakai orang tanpa license. Memangnya kita mau gugatan kita confidential? Enggak kan? Kita mau di pengadilan. Kenapa ya? Karena kita mau seluruh dunia tahu bahwa orang ini udah pakai haki kita secara melawan hukum kan gitu. Nah, sebenarnya buat saya arbitrase itu kelebihannya dibanding litigasi atau pengadilan itu ada 2. Yang pertama enforceability. Jadi terutama kalau ini transaksi cross border ya, transaksi yang sifatnya internasional gitu.
Kalau arbitrase itu kan putusannya bisa di-enforce dimanapun. Oke, iya. Sepanjang negara anggota Konvensi New York. Iya. Tapi kan sekarang ya jumlahnya udah hampir lebih dari 150 negara at least. Dan semua major economies di dunia ini ya anggota Konvensi New York. Jadi basically enforceable di mana-mana putusan arbitrase itu. Beda dengan putusan pengadilan kan. Betul. Itu hanya bisa di-enforce di negara bersangkutan. Jadi ya bayangkan kalau kita ada, let's say kita bikin kontrak perusahaan Indo dengan perusahaan di luar negeri, ya udah hampir pastilah default method untuk penyelesaian sengketanya adalah arbitrase kan karena itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu fleksibilitas dari prosesnya. Termasuk juga bagaimana arbiter itu dipilih atau ditunjuk. Jadi proses atau prosedur arbitrasenya dan siapa yang memutus sengketa ini yaitu disesuaikan dengan ya kebutuhan dan situasi para pihak begitu kan. Makanya terutama di sektor tertentu gitu kan, contoh construction. Kenapa construction contract itu sebagian besar menggunakan arbitrase bukan pengadilan? Ya satu dan lain hal, sengketa konstruksi itu kan sering sifatnya technical. Kadang bahkan isunya ya isu teknis, bukan isu penafsiran klausul gitu. Sehingga ya mungkin arbiternya yang diperlukan justru orang teknik dan bukan orang hukum. Bukan orang hukum yang gitu. mengerti aspek teknisnya gitu ya. Itu kan satu contoh gitu ya. Ini hal-hal kan yang kalau di pengadilan ya nggak bisa kan gitu. Jadi ya sebenarnya itu alasannya. Ini langsung saya mau masuk ke yang isu enforceability itu Bang. Ini kan persoalannya kan seringkali pertanyaan umum lah. Kadang-kadang malah tidak bisa dieksekusi. Dan itu banyak kejadiannya. Di undang-undang arbitrase kan bahwa itu tidak bisa dilakukan upaya hukum termasuk gugatan baru sebenarnya untuk perkara yang sama. Tetapi faktanya bahwa banyak juga yang nggak bisa dieksekusi karena ya mungkin banyak hal ya ketidakpastian hukum di Indonesia ini. Nah, gimana Bang John bisa menjelaskan atau misalnya bahwa itu sebenarnya bukan isu yang terlalu besar, tapi tidak untuk mengatakan bahwa arbitrase jadi nggak pilihan gara-gara banyaknya kasus-kasus seperti itu. No, but it is masalah besar. Dan kebetulan di yang podcast yang terakhir dengan Bu Lia juga kan beliau juga langsung bilang it's all about enforcement. Dan memang benar gitu loh, apalagi kalau commercial disputes. At the end of the day kan yang penting klaim kita bisa recover nggak? Kan gitu. Kalau nggak bisa ya so what's the point? Atau kalau sulit ya what's the point? Karena kan apalagi kalau ke arbitrase ya biayanya kan juga sangat besar. Kadang prosesnya juga lama. Kalau at the end of the day ya toh nggak bisa di-enforce juga atau akan sulit melakukan sita eksekusi, ya ngapain gitu kan. Walaupun at least kalau dari sisi saya mungkin paling nggak ada dua hal. Pertama, ini tergantung keadaannya memang, tapi itu tadi poinnya atau kelebihan arbitrase itu kan kalaupun nggak bisa atau sulit enforce di Indonesia, ya mungkin masih bisa enforce di negara lain, gitu kan. Dua contoh ya, mungkin teman-teman juga familiar dengan at least salah satu contoh ini kan Pertamina Karahabodas, right? Karahabodas menang arbitrase di Swiss, right? Memang mereka sejak awal juga kayaknya nggak berencana untuk enforce di Indonesia atau at least bukan itu fokusnya gitu ya. Dan memang akhirnya kan oleh pengadilan Indonesia putusan arbitrase Swiss itu dinyatakan unenforceable. Tapi kan kemudian apa yang Karahabodas lakukan? Mereka coba enforce di US. Dan benar kan rekening Pertamina ratusan juta US dollar di freeze gitu. Atau yang sekarang sedang rame Navajo yang kasus satelit, right? Navajo.
Ya Navayo coba enforce di Indonesia, ya obviously sampai sekarang nggak berhasil. Apalagi kan yang award debtornya ya memang pemerintah sendiri kan, sulit. Tapi kan mereka kemudian mencoba untuk enforce di Prancis kan. Ini yang pemerintah kita sekarang lagi sangat sengit berusaha untuk resist enforcement di Prancis. Betul. Tapi itu kan ya contoh aja gitu bahwa kalaupun nggak bisa di enforce di Indonesia, mungkin masih ada atau bisa di enforce di negara lain. Sehingga arbitrationnya itu it's still worth doing. Gitu, walaupun ya tentu ini tergantung facts atau tergantung keadaannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalaupun end game-nya bukan untuk sita eksekusi, tapi kadang putusan arbitrasenya sendiri pun juga bisa jadi bargaining tool. At least untuk settlement atau mungkin ada hal-hal tertentu di mana kita masih butuh putusan ini gitu ya. Jadi ya penyelesaian sengketa itu kan sangat dinamis ya. Betul. Dan selesainya bagaimana itu ya kemungkinan bisa macam-macam kan. Kadang nggak atau bukan dalam bentuk sita eksekusi. Kadang ya dalam bentuk settlement. Kadang ada penyelesaian dalam bentuk lain gitu ya. Dan putusan arbitrase ini merely one of the tools to achieve your end goal. Gitu. Bang, kalau kita agak fokus lagi terkait dengan istilah tidak bisa dieksekusi. Kalau itu bisa dieksekusi di tempat lain, oke, karena apalagi kalau transaksinya besar atau ini kasus-kasus besar gitu ya. Kalau misalnya ini kasusnya ya nggak terlalu besar, kan yang dibutuhkan sebenarnya oleh pihak yang menang itu adalah ya bisa di-enforce. Tapi Bang John bisa nggak nge-address apa sih atau kalau bisa ngasih catatan gitu ke penegakan hukum kita itu, kenapa sih itu harus menjadi penting diperhatikan soal kepastian hukum terhadap putusan arbitrase? Dan ini bukan hanya putusan arbitrase, bahkan ya sebenarnya termasuk putusan pengadilan juga. Betul. Gitu ya. The fact is simple, bahwa masalah masalah contract enforcement di Indonesia itu salah satu alasan yang menyebabkan peringkat ease of doing business Indonesia dan Be Ready Indonesia itu nggak naik-naik. That's a fact. Gitu. Jadi kosong kita ngomongin investasi atau foreign direct investment yang mau masuk kalau kondisinya juga seperti ini kan, Bang. Betul. Jadi let's say kemudahan perizinan dan sebagainya, that's all very good. Tapi kan itu hanya mengadres masalah di awal. Betul. Ketika establishing the investment. Nah, sebenarnya kan penegakan hukum termasuk kepastian untuk pengadilan yang profesional, yang putusannya bisa di-enforce sesuai dengan apa yang ya hasilnya begitu ya. Ya itu kan mengatasi masalah-masalah di belakang gitu ya. Masalah-masalah investasi di belakang ketika muncul sengketa gitu. Ya karena kan ya let's say kita mau invest di Indonesia, we put in berapa juta US dollar gitu. Kan ya pertanyaannya kan ya kalau terjadi sesuatu, kalau rekan bisnis kita ternyata nipu misalnya ya, atau pihak counterparty dalam kontrak kemudian prestasi dan sebagainya, ya kita bisa recover nggak kerugian kita? Kan ya itu kan resiko. Gitu. Nah, the fact is very simple bahwa masalah enforcement ya itu berkontribusi langsung terhadap situasi investasi yang tidak pasti gitu. Dan ya itu efeknya kan ya ke perekonomian in general pada akhirnya kan. Iya. Gitu. Dan menurut Bang John kenapa itu ketidakpastian hukum itu selalu muncul ya? Apakah actors, apakah sistem, apakah apa kita ngelihatnya, Bang? Saya jadi ingat mungkin
Prof Budiono ingat? Ya, Budiono. Prof Budiono yang di Unpar. Ya. Saya ingat pas ambil kelas beliau, mohon maaf kalau salah kutip ternyata, tapi at least sepanjang yang saya ingat, ada satu pertanyaan kan terkait filsafat hukum gitu ya. Yang penting tuh hukumnya atau orangnya atau penegaknya gitu kan. Is it about the law or is it about the judge? Gitu. Dan at least ya sepanjang yang saya pahami dan ingat, jawabannya it's more about the judge. Kenapa? Karena ya hukumnya itu at the end of the day bisa ditafsirkan atau dikonstruksikan dan diterapkan sedemikian rupa supaya bisa tetap mencapai like sort of sense of justice gitu. Dan mungkin benar kalau sebagai contoh enforcement putusan arbitrase aja ya. Sebenarnya secara peraturan Indonesia ini termasuk paling pro enforcement loh. Untuk putusan arbitrase. Dalam undang-undang arbitrase itu kalau eksekuator udah keluar, itu nggak ada upaya hukum lagi. Upaya hukum itu hanya bisa kalau eksekuator atau kalau permohonan eksekuator itu ditolak, gitu kan, itu udah satu contoh. Yang kedua, prosedur untuk permohonan eksekuator sampai dengan keluarnya eksekuator itu sifatnya ex parte. Jadi sulit sekali, even secara realitanya di lapangan ya, sulit sekali buat pihak yang kalah dalam arbitrase sulit untuk men-challenge permohonan eksekuator ini, karena mereka bahkan nggak dapat relas atau pemberitahuan bahwa udah masuk permohonan eksekuator gitu. Yang ketiga terkait pembatalan putusan arbitrase. Sekarang terutama sejak Perma tahun 2023 itu alasan untuk membatalkan putusan arbitrase jadi sangat-sangat restriktif. Gitu. Kesimpulannya jadi makin sangat sulit untuk membatalkan putusan arbitrase di Indonesia. Nah, jadi kan kalau dari sisi peraturan ini semua udah sangat mendukung gitu loh. Peraturan di atas kertas. Iya. Tapi ya prakteknya kan ya beda lagi kan, ada berbagai alasan lah. Kenapa enforcement ini makin in reality tetap sulit, terutama kalau kita bicara dalam hal sita eksekusi gitu. Dan karena ini terkait dengan ini Bang, kita beberapa kali kan menang di atas kertas jadinya. Menang di atas kertas itu juga inline dengan yang tadi Bang John jelaskan bahwa di atas kertas sih semuanya oke. Kemudian kita juga pihak di New York Conventions, tapi ada aja hal-hal yang memungkinkan itu tidak jadi dieksekusi. Nah ini juga terkait dengan ada kasus besar juga karena banyak publikasinya, baru-baru ini ada perdebatan antara ahli dengan lawyer dan seterusnya, kita nggak ngomongin yang itu, tapi itu kan juga terkait dengan menurut saya sih penafsiran ya, selalu bisa ditafsirkan kalau hukum itu, jadi tidak bisa dieksekusinya itu menjadi banyak penafsiran. Salah satunya adalah terkait dengan kepentingan publik ya Bang ya. Nah, gimana Bang John lihat ini dalam konteks eksekusi putusan atau pelaksanaan putusan arbitrase kaitannya dengan ketentuan New York Conventions untuk public policy. Public policy. Nah, makanya dengan Perma nomor 3 tahun 2023 sebenarnya Mahkamah Agung itu udah sangat membatasi scope atau cakupan makna dari public policy. Jadi kurang lebih hanya terkait hal-hal yang betul-betul sifatnya fundamental gitu untuk keseluruhan sistem hukum dan ekonomi Indonesia. Itu kan sebenarnya threshold yang sangat tinggi ya gitu untuk public policy. Jadi nggak bisa sekadar ini bahkan mungkin ya ini hanya suatu pelanggaran atas suatu peraturan, tapi
yang efeknya atau lingkupnya hanya terhadap para pihak gitu. Kalau kita konsekuen dengan wording di perma itu kan sebenarnya masih belum mencukupi gitu, atau belum memenuhi threshold public policy. Jadi sebenarnya dari sisi peraturan ya udah sangat mendukung gitu. Kan again tinggal bagaimana hakim itu kemudian ya menafsirkan dan menerapkannya dalam putusan kan. Cuman gini, saya juga nggak mau semuanya itu hanya diserahkan pada pengadilan atau hakim atau penegak hukum gitu ya, atau bahkan kasarnya malah jadi hanya menyalahkan mereka. Betul. Sebenarnya dari sisi lawyer ya sebenarnya kan ya disitulah peran kita gitu. Gimana kita menyampaikan argumen gitu ya, baik dalam written submissions gitu ya, di jawaban, di gugatan, di jawaban, replik, duplik dan seterusnya, termasuk di memori banding, kasasi dan sebagainya. Ya kan disitulah peran kita gitu sebagai lawyer untuk ya memberikan argumen-argumen dan bahan-bahan yang ya semoga bisa membantu hakim untuk mencapai atau mengambil putusan yang tepat gitu kan. Termasuk untuk misalnya nih mendorong jurisprudensi untuk ke arah tertentu gitu. Let's say misalnya ada ada suatu pasal yang di undang-undang yang penafsirannya masih agak ya it can go one way or the other. Ya itu kan peran kita sebagai lawyer untuk kasih bahan gitu lewat lewat dalil-dalil kita gitu kan. Betul. Kenapa pasal ini sebaiknya ditafsirkan in a certain way. Karena kan ya hakim itu juga kan gak bisa memutus sendiri dong. Dia kan memutus berdasarkan apa yang lawyernya kasih gitu kan. Bahan-bahannya kan dari situ gitu. Jadi kalau buat saya ini lebih jauh lagi ya. Sebagai commercial lawyer yang sebenarnya kan bidangnya komersil ya. Tapi ya kadang kalau saya bicara sama teman-teman atau tim di kantor ya, sometimes this is the thing that can keep you motivated, termasuk di situasi hukum yang seperti ini, di mana pekerjaan kita tuh sebenarnya bukan hanya soal uang gitu ya. Tapi ya we can still contribute terhadap pengembangan hukum ya in our own way gitu loh. Ya gimana walaupun let's say misalnya ada kasus yang nilainya sebenarnya nggak seberapa gitu ya. Bahkan ya nilainya itu sebenarnya udah pantas untuk atau udah bisa dengan gugatan sederhana aja gitu ya. Tapi ada isu tertentu gitu yang kalau misalnya dalil kita ini goal, ini bisa jadi jurisprudensi loh. Karena ini terkait dengan satu aspek spesifik yang belum ada putusan yang jelas sebelumnya. Gitu. Ya, itu kan sumber motivasi dan ya buat kita kan ya disitulah peran kita gitu untuk mengembangkan hukum di negara ini kan. Nggak jadi mediocre gitu kali Bang ya dalam konteks profesi kita, artinya kita tahu ada persoalan itu ya justru di peran kita sebagai lawyer yang waktu kita punya kesempatan mendampingi klien lewat dokumen, argumentasi dan seterusnya yang kita buat gimana sebenarnya penafsiran yang baik atau yang benar gitu ya. Atau terlepas dari kita akan kalah atau menang ya. Betul. Makanya kadang contoh ya, kalau kadang kalau saya lihat putusan gitu ya, atau kalau let's say ya tim di kantor gitu kan lagi lihat putusan ini, terus ya mohon maaf ya kok gimana sih ini putusannya kayak gini sih kayak sering tuh Bang. Ya sering kayak pasti semua orang sering pertimbangannya kacau bla 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 gitu kan ya. Kadang yang saya tanya kemudian coba lihat argumen coba lihat yang argumen para pihaknya gitu. Kira-kira ini udah di address belum gitu kan ya. Ya kadang memang dari
kuasa hukum atau dari para pihaknya memang argumen atau dalil-dalilnya udah sangat komprehensif, bagus banget ya. Cuman ya entah kenapa itu nggak dipertimbangkan gitu di bagian pertimbangan hukum. Tapi kadang juga ya oke, pertimbangannya aneh kayak begini atau cuman begini aja. Tapi setelah dilihat di bagian yang posisi para pihak, ya sama juga, nggak gitu gimana banget. Ya artinya kan in that case ya tanggung jawab atas putusan yang seperti itu kan bukan hanya hakimnya dong yang tanggung jawab, tapi kan tuh hasil dari ya dalil para pihak yang juga nggak pas misalnya atau nggak mendalam gitu. Bang, kalau saya kan melihat arbitrase itu kan ya alternatif dispute ya. Tapi itu kan gak semudah itu. Jadi cukup kompleks juga aturan-aturannya. Baru-baru tahun kemarin ya kayaknya atau awal tahun ini saya ikut acaranya Singapore International Arbitration Center di Fairmont kalau saya gak salah. Menjelaskan tentang SIAC rule yang terbaru. Itu kan kompleks sekali kan. Menurut Bang John, udah mulai banyak nggak ya di Indonesia dispute lawyer yang mulai juga mendalami arbitrase, kemudian juga ikut pasti berdampak pada meningkatnya kesadaran bahwa arbitrase itu menjadi alternatif dispute resolutions di Indonesia. Saya kira udah cukup banyak ya. Saya tahu bahwa untuk arbitrase yang terkait dengan pihak Indonesia di Singapura misalnya, dan paling banyak kalau arbitrase yang terkait dengan pihak Indonesia, so Indonesian related arbitration, kalau ini di luar negeri yang paling banyak kan seatnya di Singapura. Akhir-akhir ini sudah makin banyak lawyer Indonesia atau law firm Indonesia yang maju sendiri sebagai counsel di arbitrase internasional di Singapura gitu. Jadi tidak lagi co-counseling atau bahkan yang lead counselnya dari Singapura atau entah dari mana, terus kita hanya jadi ya supporting counsel aja gitu ya. Banyak yang mulai maju sendiri. Bahkan untuk kasus-kasus yang governing law-nya asing. Ya mungkin kan PT Indonesia kalau berkontrak dengan pihak luar ya kan nggak selalu pilihan hukumnya Indonesia. Betul. Let's say yang paling banyak biasanya kan kalau nggak hukum Indonesia ya hukum Inggris misalnya atau hukum Singapura. Saya sendiri baru aja menyelesaikan satu SIC case yang governing law kontraknya adalah hukum Inggris. Ya kita maju sendiri dan bahkan lawan pun juga PT Indonesia sebenarnya. Mereka juga pakai law firm Indonesia aja. Jadi ya itu dua law firm Indonesia ya di suatu perkara SIC yang governing law-nya hukum Inggris. Gitu. Bahkan waktu arbiternya pun juga orang Indonesia. Gitu. Jadi dan selain kasus ini saya juga tahu ada beberapa teman-teman yang saya tahu recently they have experience handling international arbitration cases di luar dengan governing law hukum asing gitu. Dan itu menarik Bang. PT Indonesia dua-duanya lalu pakai governing law-nya Inggris. Secara umum Bang, apakah di Indonesia ini untuk misalnya karena Bang John dari view-nya klien-klien Bang John yang business sector, itu mereka melihat nggak ya ini bahwa Indonesia ini udah cukup sehat untuk kita memilih arbitrase. Ini nanti saya mau kaitkan dengan kenapa kita harus memilih Singapura, misalnya Singapura Arbitration Center-nya daripada kita sekarang misalnya di BANI atau Badan Arbitrase kita di Indonesia. Atau malah kita memilih luar negeri. Kalau Bang John lihat secara keseluruhan, apakah kita udah cukup sehat ekosistemnya untuk penyelesaian sengketa arbitrase kita? Sebenarnya saya pribadi berpendapat bahwa sudah oke lah, dalam arti nggak ada masalah kalau arbitrase itu di Indonesia. Karena even kalau arbitrase menggunakan SIAC rules,
atau ICC rules, seat dan sidangnya tetap bisa di Indonesia. Mungkin ini satu hal yang juga perlu atau baik untuk makin diinformasikan atau digaungkan gitu ya ke klien-klien, bahwa walaupun arbitrasenya under SIC rules atau under ICC rules atau mungkin kalau ad hoc UNCITRAL rules, tapi seatnya tetap bisa di Indonesia, sidangnya bisa tetap di Indonesia, dan toh ini juga baik untuk industri hukum di Indonesia gitu kan, karena ya berarti kan kesempatan untuk lawyer Indonesia berarbitrase dengan arbitration rules yang internasional ini kan jadi makin besar karena seat dan sidangnya di sini gitu. Again, tadi saya udah sampaikan bahwa pengadilan kita sendiri kan at least secara institusional pada dasarnya itu sebenarnya very very supportive of arbitration. Bahwa mungkin masih ada 1-2 hakim yang kadang mungkin karena pemahamannya aja yang belum terlalu familiar dengan apa ini arbitrase, apalagi kalau arbitrase internasional gitu ya. Sehingga ketika dia menghadapi suatu perkara pengadilan yang ada hubungannya dengan arbitrase, ya maka ya pertimbangan hukumnya ya mungkin simply merefleksikan his lack of familiarity aja gitu. Tapi secara umum pengadilan kita ya udah very very supportive. Ini saya mau kaitkan dengan ini Bang. Kalau kampus ya, gimana Bang John melihat kurikulum tentang mata kuliah arbitrase yang kemudian bisa meningkatkan lebih banyak sarjana hukum untuk fokus atau untuk masuk pada praktik arbitrase Bang? Atau ada kritik nggak pada kurikulum sistem pengajaran tentang arbitrase? Kalau kritik saya rasa enggak. Kenapa? Karena pertama arbitrase itu setahu saya itu di berbagai fakultas hukum itu udah jadi mata kuliah wajib bahkan. Gitu. Kalaupun mata kuliah pilihan, tapi sepertinya cukup diminati. Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pengajar-pengajarnya pun juga seringkali dari praktisi. Gitu. Contoh misalnya kalau di UI saya tahu Bang Togi itu mengajar arbitrase dulu ada, dan beberapa yang lain juga teman-teman saya juga, mereka juga ngajar arbitrase di UI misalnya ya. Di Unpad juga sama, kalaupun bukan sebagai pengajar tapi banyak kuliah tamu misalnya. Jadi dari situ sih udah cukup baik. Selain mata kuliah, tapi kegiatan-kegiatan kokurikuler yang menyangkut arbitrase juga sudah cukup banyak gitu ya, workshop, kompetisi. Jadi sekarang bahkan kompetisi moot court itu bukan hanya arbitrase internasional aja, tapi BANI contohnya. BANI itu setiap 2 tahun kalau nggak salah, itu kan ada BANI moot competition gitu ya. Jadi saya rasa sih sudah cukup banyak wadah untuk mahasiswa-mahasiswa kita untuk mendalami arbitrase even sejak kuliah ya. Iya. Bang, kan ini kita tadi udah ngobrolin terkait dengan praktiknya. Kalau ini biasa pertanyaan saya juga terkait dengan ethic and integrity dalam praktik kita menjalankan profesi Bang. Bang John gimana melihat ini, dan ini karena Bang John kan pimpinan satu kantor yang sekarang berkembang terus, gimana ini Bang John bisa deliver atau tanamkan value-value terkait dengan 2 hal ini ke associates misalnya dan ke sarjana hukum yang lebih muda? Pertama etik dan etik dan integritas itu ya sangat penting, nggak bisa ditawar-tawar gitu ya. Kalau ke mahasiswa ini kadang sering atau kadang tuh soal integritas itu saya melihatnya dipandang semata-mata sebagai isu akademis gitu. Bahwa karena ini mahasiswa di universitas jadi ya
nggak boleh nyontek atau nggak boleh plagiarisme dan sebagainya gitu. Seolah-olah ini ya simply a matter of academic integrity. Padahal kan sebenarnya nggak gitu. Dan at least kalau di kelas-kelas saya itu yang saya selalu singgung, apalagi di awal gitu ya, bahwa coba bayangkan misalnya Anda lulus, habis itu kerja di suatu law firm atau di suatu company lah. Kemudian atasan, entah senior associate atau partner, atau kalau di company head of legalnya, minta kita untuk bikin suatu draft advice atau suatu draft memo. Apa yang terjadi kalau semua tulisan kita itu sebenarnya kopas dari Google? Atau semua isinya hanya AI yang kita nggak periksa lagi. Betul. Ya most likely ya udah kelar kan. Kita bakal dipecat, diberhentiin dan sebagainya. Nah, itu kan satu contoh simpel aja gitu, bahwa integrity ini bukan hanya masalah akademis, itu kalau ke mahasiswa ya. Nah setelah lulus ya memang ini suatu tantangan besar, apalagi di Indonesia. Tapi yang jelas ya kalau memang kita komit ya, memegang teguh etika dan integritas, ya lambat laun itu it will pay dividends kan, gitu. Memang ada baiknya sejak awal kalau memang ini jadi concern buat kita sebagai yang baru lulus misalnya. Ya kalau memang itu concern kita dan kita punya tekad untuk tetap memegang integritas dalam praktek, ya Anda ketika apply dan mencari pekerjaan ya Anda apply ya ke tempat yang memang punya reputasi bagus dong. Betul. Gitu. Jangan apply ke tempat-tempat yang emang terkenal atau udah dikenal bahwa ya mereka juga main gitu istilahnya kan. Ya karena walaubagaimanapun saya paham bahwa memegang teguh integritas itu tidak mudah. Betul. Jadi kita juga perlu tempat dan environment yang bisa supportive. Right? Kalau sejak awal kita masuk ke let's say ke law firm yang memang dikenal lurus gitu istilahnya, ya kan akan lebih mudah juga buat kita gitu, termasuk untuk makin membangun etos integritas kita ke depannya kan. Nah, sepanjang dari awal udah seperti itu, maka setelah atau lambat laun ya itu akan lebih mudah. Kenapa ya? It will just come naturally. Kayak misalnya nih contoh ya, ya kami di RNP ini ya we have zero tolerance with bribery and corruption and so on. We don't do that. Dan klien-klien and the market also know that. Berarti kan ya udah otomatis lah. Betul. Kalau ada pihak, perusahaan atau individu yang mereka lagi ada sengketa, terus mereka yang gayanya, wah ini ya kita mesti amankan nih hakimnya dan sebagainya. Are they going to come to us? Nggak mungkin, gitu. Jadi kan ya buat kita yang memang reputasinya sudah terbangun, kan jadi akan lebih mudah gitu. In fact makanya buat saya sih nggak ada masalah soal integritas gitu walaupun dunia hukum kita ya tahu sendiri seperti apa, tapi ya I don't have any issue with practicing with my conscience gitu ya, karena memang orang-orang yang mau seperti itu ya nggak datang ke saya juga kok. Iya betul gitu. Setuju. Jadi ya itu kan, tapi again itu kan proses yang dibangun sejak awal ya. Bang, terakhir Bang. Di tengah kesibukan, mengajar juga praktik, klien juga banyak dokumen-dokumen yang harus dikerjakan. Apa hal-hal sederhana yang Bang John lakukan so you can releasing stress atau ya agak lebih tenang sedikit lah di antara kesibukan keseharian? Two things. Yang pertama tidur. Yang kedua golf. Golf, ya. Boleh ceritain dikit Bang tentang golf tuh, kenapa milih golf di antara olahraga lain? Sebenarnya ini karena alamnya gitu. Jadi saya sejak kecil emang seneng outdoor. Iya. Kayak di luar.
pohon apa yang ijo-ijo gitu di luar uang. Jadi sebagai contoh gitu ya, kalau liburan apabila harus milih ke pantai atau ke gunung ya, saya milih ke gunung. Saya seneng yang gitu-gitu. Jadi ya buat saya golf is just a natural draw. Karena ya dan kalau main golf itu kan selain karena ngelihat alam apa segala macam, saya juga seneng jalan. Jadi kalau turun lapangan tuh saya nggak naik kart. Nggak naik yang kart atau baginya itu gitu. Atau ya naik tapi cuman sebentar. Saya selalu jauh lebih banyak jalan daripada di kart gitu. Jadi ya itu juga satu nilai plus kan. Tapi ya itu saya senang di alam. Dan kalau main golf itu kita kan mesti tenang ya. Jadi ya walaupun ya terus terang kalau saya main golf kadang ya selama 4 jam itu saya nggak ngeliat HP. Saya nggak buka HP apa pikirannya ya tenang gitu. Walaupun ya jadi sejak tahun ini karena kerjaan makin banyak saya udah nggak pernah lagi main golf hari kerja. Udah weekdays sudah nggak bisa khusus weekend aja gitu. Bang John, terima kasih banyak waktunya Bang John. Thank you for coming. It's an honor. It's an honor for me. Thank you. Demikian teman-teman diskusi saya dengan John Lumban Tobing, partner di Rivdan Nowaraska Prabowo Law Firm di Jakarta. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.